Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengembangan sistem informasi manufaktur percetakan pada Skopindo Media Pustaka untuk memenuhi UAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bu Ardini, yaitu Ardini Wari Utami, Eskom Mkom. Untuk kelompok 2 anggotanya ada saya sendiri, Firdaus Bagus, dengan NIM terakhir 094, ada M. Rizky R dengan NIM terakhir 034. Selanjutnya ada Yusril Isra Mahendra dengan NIM terakhir 060. Terus ada Rio Irawan dengan NIM terakhir 084. Dan ada Rido Ainul Kurniawan dengan NIM 046. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daftar isi, yaitu yang pertama ada ringkasan. Bab pertama ada pendahuluan. Pendahuluan yaitu berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan masalah. Yang kedua adalah bab kedua landasan teori, yaitu sistem informasi manajemen dan metode RUP. Hanya pembahasan ada use case diagram, class diagram, activity diagram, sequence diagram, dan desain GUI. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ringkasan. Ringkasan, perkembangan teknologi informasi memberikan peran komputer yang semula lebih ditekankan sebagai mesin penghitung atau calculating machine, saat ini telah berkembang menjadi mesin yang dapat membantu berbagai kegiatan manusia. Kemajuan teknologi informasi memiliki peranan penting dalam suatu perusahaan. Sebuah perusahaan tanpa teknologi informasi sulit untuk berkembang, karena teknologi informasi merupakan sebuah fasilitas penunjang kesuksesan dari suatu badan usaha. Begitupun dengan usaha percetakan Skopindo Media Pustaka. Dengan pemanfaatan sistem informasi berbasis komputer, diharapkan perusahaan ini dapat memperoleh keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan sejenis. Misalnya bab pertama, pendahuluan. 1.1 latar belakang. Kemajuan teknologi informasi memiliki peranan penting dalam satu perusahaan. Sebuah perusahaan tanpa teknologi informasi sulit untuk berkembang, karena teknologi informasi merupakan sebuah fasilitas penunjang kesuksesan dari suatu badan usaha. Penggunaan teknologi informasi secara tepat dan benar dapat memberikan informasi yang efisien dan efektif. Penggunaan teknologi informasi dalam sebuah organisasi sangatlah penting. Untuk menerapkan teknologi informasi, haruslah dilihat dari karakteristik organisasi tersebut. Skopindo Media Pustaka adalah lembaga publikasi yang berlokasi di Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Penerbit Skopindo Media Pustaka memiliki fokus membantu dosen dalam menerbitkan buku yang dibutuhkan oleh dosen dalam melengkapi instrumen kepangkatan dan karir akademiknya. Penerbit Skopindo Media Pustaka berkomitmen dan menjamin setiap buku yang diterbitkan sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan serta diakui oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Hanya 1.2, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana merancang dan membangun sistem informasi manufaktur pada perusahaan Skopindo Media Pustaka. Hanya di 1.3, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu terwujudnya sistem informasi manufaktur yang dapat menghemat tenaga dan waktu dalam mengerjakan pekerjaan pada Skopindo Media Pustaka. Dan kedua, mengetahui peran metode RUP dapat meningkatkan efisiensi biaya produksi pada PT Skopindo Media Pustaka. Batasan masalah. Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah, agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Penelitian hanya membahas sistem informasi manufaktur pada divisi produksi di Skopindo Media Pustaka. Penelitian menggunakan metode RUP dalam pengembangan program sistem informasi manufaktur di Skopindo Media Pustaka. Hanya di bab 2, landasan teori, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan mengambil suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan. Meringkas, kemudian memfasilitasi meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas
dan profitabilitas sebuah perusahaan. Sistem ini berbasis komputer dan dapat berupa lembar Excel atau platform lain. Selain itu juga bisa membuat software sendiri agar lebih kompleks dan fleksibel. Metode RUP, Rational Unified Process, atau RUP, merupakan suatu metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengambil berbagai best practice yang terdapat dalam industri pengembangan perangkat lunak. Ciri utama metode ini adalah menggunakan use case driven dan pendekatan interaktif untuk siklus pengembangan perangkat lunak. RUP menggunakan konsep object oriented dengan aktivitas yang berfokus pada pengembangan model dengan menggunakan Unified Model Language atau UML. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan use case, yaitu use case diagram. Yang pertama adalah use case director. Use case director ini merupakan use case yang memiliki aktor direktur. Pada sistem, seorang direktur dapat masuk ke menu kelola pengguna dan cetak laporan. Untuk dapat masuk ke menu tersebut, seorang harus login sebagai direktur. Dalam menu kelola pengguna, direktur dapat menambah pengguna, menghapus pengguna, ataupun mengedit pengguna. Kemudian, dalam menu cetak laporan, direktur dapat mencetak laporan stok barang, laporan master data, laporan transaksi, ataupun laporan produksi. Ini seorang direktur bisa masuk ke menu kelola pengguna dan cetak laporan. Menu kelola pengguna berisi tambah pengguna, hapus pengguna, dan edit pengguna. Cetak laporan berisi cetak laporan stok, cetak laporan data master, laporan transaksi, dan produksi. Untuk mengakses ini harus login terlebih dahulu. Yang kedua ada use case administrasi. Use case administrasi, seorang administrasi dapat masuk ke menu kelola master data dan transaksi dan cetak laporan. Untuk masuk ke kedua menu ini harus login terlebih dahulu sebagai administrasi. Kelola master data dan transaksi berisi input data, input bahan baku, input barang, input supplier, input pemesanan, input pembelian, input penerimaan pesanan. Untuk menu cetak laporan berisi cetak laporan stok, data master, dan transaksi. Use case bagian logistik. Untuk bagian logistik, memiliki aktor bagian logistik dapat mengakses dua menu, yaitu kelola logistik dan cetak laporan, yang harus login sebagai akunnya sebagai bagian logistik ini. Dan kelola logistik dan menu kelola logistik ini memiliki submenu cek logistik dan cetak laporan berisi cetak laporan stok. Use case bagian produksi. Use case bagian produksi memiliki aktor bagian produksi yang dapat mengakses dua menu, yaitu kelola produksi dan cetak laporan. Untuk masuk ke dua menu ini harus login terlebih dahulu sebagai akun sebagai bagian produksi. Kelola produksi berisi input produksi dan cetak laporan berisi cetak laporan produksi. Halo semuanya, saya Rizky. Di sini dari kelompok sistem informasi akan menjelaskan tentang percetakan ya, diagram untuk percetakan. Di sini kita punya beberapa kelas. Ya, mohon maaf di sini ada ya biasa orang Indonesia suka pakai tempat umum, nggak mau sewa gedung katanya lebih murah. Oke, di sini semoga dengar ya suara saya. Di sini ada beberapa kelas. Yang pertama ada pelanggan, di mana pelanggan ini punya beberapa atribut. Yang pertama ID, username, password, nama. Kemudian ada beberapa function, yaitu login, logout, ubah, simpan, hapus pesan, view pesanan. Kemudian ada juga aktor administrator, kelas administrator. Dia punya sama seperti pelanggan atributnya. Kemudian dia punya
logout, login, view user, view pesanan plus alokasi mesin ya. Jadi untuk alur pertamanya ialah dia dari pelanggan. Pelanggan akan masuk ke menu pesanan. Di sini ada oke. Oke, di sini. Oke, harusnya. Oke, di sini ada beberapa ada atribut-atributnya, ada ID cetak, ID pelanggan, jenis bahan, isi dan lain-lain di sini. Kemudian data itu akan diterima oleh laporan produksi. Dia akan kemudian masuk ke proses produksi. Di sini ada ID cetak, jumlah cetak, termasukkan biaya produksi. Kemudian itu juga akan masuk ke logistik. Dia akan mengecek apakah bahan yang diminta di sini ada. Seperti di sini ada jenis bahan untuk isi dan cover. Dia akan melihat apakah itu ada. Kalau tersedia dia akan dicetak. Kemudian setelah selesai percetakan dia akan melakukan pengiriman. Nah, ada beda kasus kalau ternyata bahannya tidak ada, maka bagian logistik akan dicek oleh petugas logistik dan akan menyuplai barang yang ada. Nah, laporan ini bisa diakses oleh direktur karena direktur adalah yang melihat seluruh laporannya. Kemudian direktur juga bisa melihat administrator itu siapa, kemudian siapa petugas logistiknya. Kemudian setelah itu di sini juga setelah dipesan akan masuk ke pengiriman, lalu kemudian akan dikirim berdasarkan beberapa atribut yaitu ID cetak, ID pelanggan, lokasi kirim, tanggal sampai. Nah, mungkin itu saja yang dari saya bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, akan dihentikan dalam 3, 2, 1. Melanjutkan presentasi, selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses yang biasanya dipakai pada bisnis modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas bisnis. Selain bisnis, activity diagram juga dapat digunakan menggambarkan logika prosedural sistem dan area kerja kasus lainnya. Terdapat 4 activity diagram. Pembuatan activity ini bermanfaat untuk membantu proses secara keseluruhan. Yang pertama ada activity diagram direktur, yakni membuka halaman login, maka kita menggunakan halaman login, lalu mengisi username dan password, lalu validasi username dan password, setelah valid akan dibalikan ke mengisi username dan password. Lalu menampilkan menu pengguna, memilih menu, menambah, mengedit, menghapus pengguna, atau memilih menu cetak laporan. Apabila mengambil opsi pertama, maka sistem akan menyimpan pembaruan data pengguna. Selanjutnya, apabila memilih kedua, maka akan mencetak laporan transaksi dan sistem akan mencetak dokumen. Lalu melakukan logout, terfungsi logout. Selanjutnya ada diagram administrasi. Yang pertama, membuka halaman login, menampilkan form login, mengisi username password, validasi username password. Bila valid, maka akan menampilkan menu master data. Bila valid, maka akan dikembalikan. Kemudian ada memilih menu, terdapat pilihan menambah, mengedit, menghapus bahan baku, barang, pelanggan, supplier, mesin, pemesanan, pembelian, dan penerimaan, atau memilih menu cetak laporan. Bila mengambil opsi menambah, mengedit, atau menghapus, maka sistem akan menyimpan pembaruan data. Apabila bahan baku, maka akan menyimpan pembaruan data bahan baku. Apabila barang, maka menyimpan data barang. Apabila pelanggan, maka menyimpan pelanggan. Apabila supplier, maka menyimpan data supplier. Apabila mesin, akan menyimpan data mesin. Apabila pemesanan, akan menyimpan data pemesanan. Apabila pembelian, maka akan menyimpan data pembelian. Apabila penerimaan, akan menyimpan data penerimaan. Apabila mencetak laporan, maka administrasi akan memilih lagi. Ini mencetak laporan data, mencetak laporan stok, atau mencetak laporan transaksi. Apabila mencetak laporan, maka sistem akan memberikan output berupa dokumen master data. Apabila mencetak laporan stok, maka sistem akan mencetak output berupa dokumen stok. Apabila mencetak laporan, maka sistem akan memberikan output berupa dokumen transaksi. Selanjutnya melakukan logout dan konfirmasi logout. Sistem akan melakukan konfirmasi logout. Selanjutnya ada diagram logistik, yakni membuka halaman login, mengambil konfirmasi login, mengisi username dan password, validasi password. Apabila valid akan menampilkan menu valid, akan dikembalikan ke username dan password. Memilih menu, ada menu melihat data logistik atau memilih menu cetak laporan. Apabila data logistik, maka bisa langsung melakukan logout setelah melihat. Apabila memilih menu cetak laporan, maka akan mencetak laporan dan diberikan sistem, yakni output berupa dokumen. Lalu logout dan sistem akan melakukan konfirmasi logout.
Selanjutnya ada produksi, ini membuka halaman login, menampilkan form login, mengisi username dan password, validasi username dan password. Apabila valid akan menampilkan menu pengguna. Apabila tidak valid akan menampilkan username dan password. Lalu memilih menu. Selanjutnya menambah, mengedit, menghapus data produksi. Lalu bisa langsung melakukan login. Atau memilih pilihan kedua, yang memilih menu cetak laporan, ini mencetak laporan produksi. Mencetak output berupa dokumen produksi, lalu melakukan logout, konfirmasi logout. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi antara proyek dan mengindikasi komunikasi di antara objek-objek tersebut. Diagram ini juga menunjukkan serangkaian pesan yang diperuntukkan oleh objek-objek untuk melakukan suatu tugas atau aksi tertentu. Sequence diagram ini terdiri dari dimensi vertikal waktu dan dimensi horizontal objek-objek yang terkait. Sequence diagram ini seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rirawan. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang GUI dari aplikasi yang kami akan buat atau sistem informasi yang akan kami buat. GUI ini berfungsi sebagai antarmuka untuk pengguna agar pengguna bisa lebih mengerti alur dari aplikasi yang kami buat dan pengguna bisa lebih mengeksplor fitur yang telah disediakan dengan lebih mudah. Jadi untuk desain GUI kami seperti ini. Yang pertama halaman login atau form login. Di form login ini seperti biasa ada form untuk memasukkan username dan password. Karena menurut kami aplikasi SIM manufaktur ini sangat perlu untuk keamanannya, jadi kami menggunakan login sebagai halaman awalnya. Jadi di sini user bisa memasukkan username dan password yang sudah disediakan, lalu mungkin bisa login langsung. Dan juga ada tombol untuk lupa password jika user lupa password akun atau username-nya. Lalu yang kedua adalah halaman laporan. Di sini ada logo dan nama perusahaan, lalu ada tanggal cetak laporan, dan ada data yang dicetak atau data laporan yang dicetak. Misal ini data laporan stok barang, maka yang tertampil di sini adalah data dari stok barang tersebut. Terus yang ketiga ada halaman data bahan baku. Di sini masuk ke data master. Jadi di aplikasi kami ada 3 menu utama yang masing-masing menunya itu ada data master, transaksi dan produksi, dan laporan. Nah, dalam data master ini terdapat 5 submenu. Dan 5 submenu ini ada data bahan baku, data barang, data supplier, dan data pengguna, juga data mesin. Nah, setiap submenu akan menampilkan data sesuai dengan nama submenunya. Di sini ada data bahan baku, maka dia menampilkan data bahan baku. Nah, di sini ada tombol untuk menambah data dan ada juga tombol untuk mengedit dan mendelete data. Juga ada untuk search atau mencari data. Semua satu tampilan ini mewakili dari 5 submenu yang sudah ada di sini. Jadi berbeda datanya aja, tapi dari tampilan dan tata letaknya sama saja. Terus kita langsung lanjut ke transaksi dan produksi. Ini untuk data laporan. Data laporan ini ada 3 menu: laporan stok barang, laporan tukang hotel, dan laporan transaksi. Nah, di sini tidak ada tombol atau fitur untuk menambah data karena ini fokusnya hanya mencetak laporan. Jadi bisa menampilkan data dan tombol untuk cetak laporan. Lalu untuk menu yang terakhir ini adalah menu transaksi dan produksi. Ini juga ada 3 submenu, di mana ada data pemesanan, data pembelian, dan data penerimaan pesanan. Ini sama seperti data master yang tadi, jadi hanya ada tombol untuk
tambah data pemesanan, dan ada data yang ditampilkan di bawahnya, tabel, dalam bentuk tabel, dan bisa untuk mengedit dan mendelete data, juga bisa untuk mencari data. Seperti itu. Ini masih sama seperti yang tadi, jadi yang berbeda hanya isi dari tabelnya saja. Untuk tampilannya masih sama seperti yang di atasnya. Itu saja presentasi kami. Jika ada salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.